Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian kepada pelaku UMKM, seorang pemuda di Tangerang, Banten, secara sukarela membantu promosi digital pelaku UMKM secara gratis. Adanya upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan pelaku UMKM. Inilah Rofik Tarmiji Saleh. Di tengah kesibukannya sebagai praktisi digital branding dan marketing, masih meluangkan waktu untuk membantu pelaku UMKM di Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dalam mempromosikan puluhan produk usaha mikro kecil menengah melalui foto produk. Sejak awal Juni lalu, pemuda yang akrab disapa Opik ini memutuskan untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Tidak hanya memberikan layanan foto gratis untuk produk pelaku UMKM, Rofik juga membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk di dunia digital. Rofik menilai di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak konsumen yang beralih ke media sosial untuk berbelanja. Hal itulah yang mendorong pria 28 tahun tersebut mengajak pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa pelatihan foto gratis untuk membantu meningkatkan penjualan produk UMKM, saat ini kita telah terhubung dengan Rofik Tarmiji Saleh, selaku praktisi digital branding dan marketing. Selamat pagi Mas Rofik, apa kabar? Selamat pagi Mbak, ya Alhamdulillah sehat. Baik, Mas, satu di antara kesibukan ini masih timbul kepedulian untuk pelaku UMKM. Sebenarnya ini berawal dari apa? Awalnya sih memang kita punya rencana untuk membantu para pelaku UMKM yang khususnya di Kelurahan Nusa Jaya. Nah, pada saat awalnya itu kan kita ingin memperbaiki database. Nah, dalam database itu memang kita menyertakan harus mengirimkan foto produk mereka. Nah, saya kagetnya banyak rata-rata 80% dari mereka itu foto produknya memang hanya sebatas di lantai, di meja tanpa aksen apapun. Nah, itu yang membuat saya uh, mau turut membantu mereka untuk foto produknya. Seperti itu, Mbak. Oke, sebelum kita ke pelatihan, ini sebenarnya sejauh mana sih foto produk ini sangat berpengaruh pada penjualan? Ya, karena memang berawal dari saya sendiri ya, kalaupun memang mau membeli suatu produk di digital khususnya, itu saya awal yang pertama kali dilihat kan memang fotonya ya, Ya. menarik atau tidak si produk itu. Oke, jadi karena memang ini adalah garda terdepan juga ya, satu etalase untuk menarik minat pembeli. Nah, Mas, ini dari Betul. mana saja sih pesertanya dan apakah ada kriteria tertentu untuk bisa mengikuti pelatihan ini? Apakah ada proses seleksi atau memang ada hal-hal tertentu yang harus dimiliki seperti device atau mungkin ada properti yang memang mereka harus miliki sebelum ikut pelatihan? Oh, tidak, Mbak. Karena memang khusus untuk pelatihan ini memang kita tidak membatasi mau dari manapun karena kita Oke. memang suka berkolaborasi. Nah, untuk device-nya sendiri sih memang kita nggak terlalu ini ya, Mbak. Siapapun yang sekiranya memang bisa dipakai kayak handphone atau apa itu bisa dipakai. Dan tidak sebenarnya dari kita juga sih pengennya para pelaku UMKM ini memang memfokuskan dirinya untuk memproduksi suatu produknya saja. Jadi kita kan memang saya di sini nggak cuma sendiri. Ada memang beberapa teman-teman saya yang memang turut membantu dari segi promosi, dari segi marketing, dari segi branding dan penjualan online-nya juga gitu. Baik, jadi memang bersinergi juga dengan teman-teman lain, tidak hanya menghasilkan fotonya saja, tapi juga dapat ilmu yang lain para peserta. Mas, kalau kita bicara tentang foto, sebenarnya apa sih kriterianya foto yang baik untuk sebuah produk? Contohnya produk makanan. Apa yang selama ini mungkin kesalahan atau hal-hal yang tidak dilakukan dengan baik oleh para pelaku UMKM sendiri agar menampilkan produk mereka untuk bisa menarik perhatian dan juga minat pembeli? Terkadang memang foto-foto yang baik itu memang yang memang produk itu apa sih yang mau kita jual gitu. Jadi yang kita highlight itu memang produk yang kita jual, bukan memang yang segelintir barang yang memang biasanya kan ada di sampingnya itu apa-apa gitu. Jadi memang foto yang baik menurut saya ya itu yang meng-highlight suatu produk tersebut, Pak.
Oke, jadi memang fokusnya jelas gitu ya pada produk yang Iya. memang akan dijual. Kesalahan terbesar yang biasa dilakukan oleh para pelaku UMKM atau memang yang awam, para pemula ini apa saat melakukan foto produk? Mereka tidak ini ya Mbak, tidak apa namanya di produknya itu memang terkadang memang kurang jelas, kadang memang ngeblur, gitu Mbak. Oke, jadi memang banyak hal yang kadang-kadang jadi minus gitu ya. Nah, selama Iya. ikut pelatihan ini apakah memang sudah banyak kemajuan yang terlihat dari teman-teman pelaku UMKM sendiri pada hasil produk mereka? Untuk sampai saat ini alhamdulillah ya Mbak, dari berbagai pelaku-pelaku UMKM sudah merasakan produknya terjual melalui media online, Mbak, gitu. Baik, Jadi jadi nggak hanya offline saja Mbak, oke, jadi memang ada online-nya juga ya. ada online ya. Oke, setelah hasil foto produk mereka sudah jadi gitu mereka buat. Lalu kemana? Apakah memang ada bantuan yang dilakukan oleh teman-teman dari Mas Rafiq sendiri untuk bisa membantu memasarkan produk mereka? Baik. Setelah kita fotokan, itu nanti fotonya tersebut akan kita balikan ke pelaku UMKM. Nah, di samping itu kan di Nusa Jaya juga kan ada entrepreneur center. Itu kita membantu dari segi digitalnya, Mbak. Jadi kita memasarkan lewat media sosial, lewat e-commerce, lewat WhatsApp bisnis juga gitu. Oke, respons mereka sendiri seperti apa sih Mas Rafiq? Saat ini ya yang saya tahu itu mereka pada senang. Mereka memang belum terpikirkan ke masalah itu Mbak sebenarnya. Jadi dengan hadirnya Nusa Jaya Entrepreneur Center ini mereka sangat terbantu. Baik, sejauh ini sudah berapa banyak pelaku UMKM yang dirangkul dan mengikuti pelatihan? Saat ini sih yang terdaftar itu ada 87 orang. Dan sebagiannya memang kita berkolaborasi dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Tangerang ini, Mbak. Baik, lalu bagaimana kalau misalkan ada pelaku UMKM yang mungkin menonton juga Hal Indonesia pagi ini, mau ikut bergabung dan mendapatkan pelatihan, apa yang mereka harus lakukan, Mas? Silakan saja datang ke Kelurahan Nusa Jaya, tepatnya di Nusa Jaya Entrepreneur Center atau di samping Nusa Jaya Store. Kami di situ memang selalu standby gitu Pak, Setiap hari ya? untuk membantu para pelaku. Iya, Oke, nah Mas kalau kita lihat ini kan mereka sudah mendapat bimbingan, sudah dapat pelatihan, apakah nanti akan terus dipantau atau memang ada lagi inovasi-inovasi baru yang akan dilakukan lainnya untuk pelaku UMKM? kita sih memang harapannya tidak selalu membantu di dalam segi apapun ya Pak, karena kita juga sejujurnya punya kesibukan. Nah dari situ kita juga mengajarkan apa itu suatu namanya foto produk yang saya nilai mereka itu pasti bisa Mbak, dengan desain produk gitu, dengan marketing sendiri. Nah apapun kan mereka pasti kedepannya pasti bisa sendiri gitu Mbak. Jadi saya harapannya sih memang bukan hanya saya saja gitu Mbak, tapi mereka pun pasti bisa gitu. Oke, harapannya nanti bisa juga ditularkan atau diadopsi untuk pelaku UMKM lain. Mas, terima kasih telah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.